Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua sobat-sobatku? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, kali ini saya ingin mencoba membahas tentang persoalan karakter kacer. Dalam merawat burung kacer, tentu saja kita itu dituntut untuk memahami karakter dasarnya si kacer. Supaya apa? Supaya kita itu memberikan rawatan yang tepat, supaya rawatan yang kita berikan itu sesuai dengan karakter dan kemauannya si kacer untuk memaksimalkan perawatannya. Kalau sesuai, tentunya si kacer bisa memberikan performa yang baik, karena karakter itu ya jelas atau murni bawaan dari burung kacernya tersebut. Oke, mungkin sobat-sobat sudah tidak asing lagi dengan istilah kacer tipe dingin dan kacer tipe panas, atau kacer fighter tinggi dan kacer fighter yang rendah. Nah, sekarang saya ingin mencoba kembali mengulas dan mengamalkannya sebuah ilmu di dunia perkaceran untuk sobat semuanya, terutama yang baru atau pemula, agar sobat-sobat ini benar-benar paham kenapa sih kok dibilang ada tipe panas dan kenapa ada tipe dingin. Jadi karakter umum bawaan semua kacer itu yaitu mempunyai sifat fighter. Nah, namun dari setiap individu itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dari semua sifat umumnya yang fighter itu dibagi lagi. Ada yang fighternya rendah dan ada juga yang fighternya tinggi. Ya, kalau dulu itu menyebutnya dalam istilah fighter ya. Kemudian senior kita di dunia perkicauan khususnya kacer, seorang ilmuwan burung Indonesia, tahu kan? Biasanya kita itu memanggilnya beliau itu Om Ibi Bandar Kacer. Nah, pasti pada tahu nih. Nah, beliau melakukan pengamatan dan melakukan riset, yang artinya riset itu melakukan beberapa kali pengamatan terhadap uji cobanya pada burung kacer. Beliau itu melakukan beberapa kali uji coba menerapkan dua pola rawatan terhadap banyak kacer yang mempunyai dua karakter yang berbeda, yaitu karakter fighter tinggi dan karakter fighter rendah. Rawatan yang diterapkan pada uji coba waktu itu dua pola rawatan, yaitu rawatan dingin dan rawatan panas, atau rawatan mandi dan rawatan penjemuran. Dalam pengamatannya itu tentunya mencoba bagaimana hasilnya. Bagaimana hasilnya kalau karakter fighter rendah diberi rawatan dingin, dan bagaimana hasilnya kalau fighter tinggi diberi rawatan panas. Kemudian sebaliknya juga, bagaimana kalau kacer fighter yang rendah diberi rawatan panas, dan bagaimana juga hasilnya kalau kacer fighter tinggi diberi rawatan dingin. Nah, setelah beliau melakukan beberapa kali pengamatan dan riset dengan dua pola rawatan itu, akhirnya ilmuwan burung kita itu mendapatkan hasil yang cocok, bahwa kacer yang karakternya fighter tinggi cocok diberikan rawatan dingin, dan kacer yang karakternya fighter rendah cocok diberikan rawatan panas, yang dimana dengan memakai pola rawatan itu kacer itu bisa tampil dan memberikan performa yang baik. Ya, berarti karena dirawat sesuai dengan karakter dan kemauannya. Setelah riset dan pengamatan berhasil ditemukan, akhirnya beliau itu mencetuskan dan mengamalkan ilmunya untuk kita semua melalui media, kalau nggak salah itu lewat channelnya CPI TV dan Ibi Bandar Kacer. Kemudian beliau itu mengubah opsinya atau menamakan yang tadinya kacer fighter rendah menjadi kacer tipe dingin, dan kacer fighter tinggi menjadi kacer tipe panas. Kenapa dirubah opsinya atau menamakannya seperti itu? Supaya apa? Ya, supaya mempermudah kita, supaya kita semua para kacermania itu mudah dalam merawat burung kacernya. Dan yang menjadi pembedanya itu yaitu antara di rawatan pemandian dan antara di rawatan penjemuran. Jadi kacer tipe dingin diberi rawatan panas atau rawatan penjemuran, dan kacer tipe panas diberi rawatan dingin atau rawatan pemandian. Itu sungguh ilmu yang luar biasa untuk mencerdaskan kita dalam memahami rawatan kacer, memudahkan kita.
Dan setelah kita uji coba kembali dan kita coba menerapkan rawatannya, itu benar sekali dan tepat sekali, itu sangat valid. Beliau itu orang hebat yang mengamalkan dan membagikannya ilmunya. Ya, kita juga siapa saja yang sudah tahu dan paham ya tentu wajib mengamalkan ilmunya kembali. Kemudian dari masing-masing tipe tersebut digali lagi dan dibedah lagi untuk lebih mempermudah lagi menentukan perawatannya, yaitu ada yang birahinya dangkal dan ada yang birahinya dalam. Nah, kita itu harus bisa dan memahami karakter kacer kita itu seperti apa. Misalnya kacer tipe dingin birahinya dalam atau dangkal, kacer tipe panas birahinya dalam atau dangkal, kan gitu. Kalau kita pahami itu, maka rawatan kita itu lebih mendekati ke tingkat keberhasilan dan kesuksesan dalam merawat kacernya. Oke sobat, ini saya ingin membagikan kembali ini terutama untuk sobat yang baru atau sobat pemula. Mungkin di sini yang menyimak ada yang belum tahu juga nih tentang ciri-ciri kacer yang birahi dangkal atau birahi dalam. Kalau kita ambil gampangnya, secara simpelnya, menentukan kacer ini birahi dalam atau dangkalnya, kita bisa perhatikan dari asupan ekstra pudingnya. Biasanya untuk kacer yang birahinya dalam itu biasanya memerlukan banyak asupan dari ekstra puding dibandingkan dengan kacer yang birahinya itu dangkal. Dia itu lebih sedikit memerlukan asupan ekstra puding. Contohnya begini, si kacer yang birahinya dalam ketika diberikan ekstra puding yang agak di-up atau agak banyak, dia itu baru bisa tampil karena birahinya bisa naik, bisa terpancing. Dan ketika kacer yang birahinya dalam ini diberikan minim ekstra puding, dia itu biasanya tidak akan bisa tampil. Nah sebaliknya, untuk kacer yang birahinya dangkal itu hanya dengan sedikit ekstra puding saja, bahkan sampai di titik 0 ekstra puding, dia itu bisa tampil. Justru untuk kacer yang birahinya dangkal ini, kalau kebanyakan ekstra pudingnya, yang ada kacernya malah nggak bener, malah timbul masalah, nggak bisa tampil atau apalah. Itulah perbedaan yang paling mencoloknya. Kemudian kalau misalkan saya gambarkan ya dengan pemberian jangkrik, kalau kacer yang birahi dangkal itu cukup dengan jangkrik 2 atau 3 bahkan sampai 0 ekstra pudingnya, dia itu sudah bisa tampil. Tapi kalau kacer yang birahi dalam itu memerlukan ekstra puding, misalnya jangkrik itu 7 baru bisa tampil, kan gitu. Nah makanya kita itu perlu hati-hati jika kita punya kacer ya, ketika kita baru diberikan ekstra puding rendah, misalnya baru 1 ekor jangkrik, si kacer udah gacor dan ganas. Di situ kita itu harus waspada. Jangan-jangan kacernya itu birahi yang dangkal. Jadi itulah contoh sederhana perbedaan kacer birahi dalam dan birahi dangkal melihat dari segi asupan ekstra pudingnya. Kacer birahi dalam ini memerlukan asupan ekstra puding penunjang birahi yang lebih banyak dibandingkan dengan kacer yang birahinya dangkal, itu lebih sedikit, bahkan ada yang sampai di titik 0 ekstra puding. Kacer yang birahi dangkal itu seperti sudah mempunyai modal birahi yang gampang. Nah ini bisa sedikit kita bayangkan bagaimana kalau misalkan kacer yang birahinya dalam merawatan harian itu kita berikan minim ekstra puding, tentu dia itu kekurangan dan biasanya dia itu malah enggak tampil, dia itu malah nggak bisa tarung, malah nggak bisa jalan, nggak bisa kerja, kan gitu. Kemudian contoh yang lainnya lagi, ini kacer yang birahinya dalam ini itu biasanya susah untuk tampil atau lama naiknya, apalagi kalau rawatannya kurang tepat dibandingkan dengan kacer yang birahinya dangkal, itu biasanya mudah untuk naik, mudah untuk tampil dan on juga. Ada kan yang di gantangan itu lama untuk naik atau lama panas ya, lama untuk onnya ya. Jadi saat di arena gantangan itu harus digelar dulu, buka kerodong dulu agar kepancing birahinya, agar birahinya itu cepat naik dan cepat on. Nah itu kemungkinan sekali kacer yang mempunyai karakter birahi dalam.
Oke sobat, itulah pemahaman tentang ciri-ciri kacer, birahi dalam dan birahi dangkal. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money